Pemilik Inter Miami, David Beckham menceritakan momen saat dirinya dikejutkan oleh ledakan pesan yang masuk di telepon genggam miliknya ketika Lionel Messi memutuskan memilih Inter Miami. Beckham mengaku tidak langsung mengetahui kabar keputusan Messi memilih Inter Miami. Karena itu ia kaget melihat ledakan pesan yang masuk di telepon genggam miliknya. Beberapa pekan lalu, saya bangun dan melihat jutaan pesan di telepon saya. Saya berpikir, apa yang terjadi? Tidak biasanya saya mendapat banyak pesan seperti ini. Saya mendengar Leo sudah berbicara dan mengumumkan bahwa dia akan datang ke Miami, ucap Beckham dikutip dari Daily Mail. Terlepas dari keterkejutan Beckham melihat HP miliknya, Beckham mengklaim dirinya tidak kaget dengan keputusan Messi memilih Inter Miami. Pasalnya Beckham memang serius melancarkan operasi merekrut pemain bintang untuk jadi bagian timnya. Jelas, bagi saya itu bukanlah kejutan. Saya selalu mengatakan, bahwa bila ada kesempatan untuk membawa pemain terbaik di sepak bola ke Miami, dalam momen apapun di karir mereka, saya akan melakukannya. Saya selalu membuat komitmen itu pada para penggemar, tutur Beckham. Beckham bahkan menganggap sosok Messi sebagai pemain yang belum berada pada titik penurunan di kariernya. Messi masih punya kemampuan bersaing di level atas sehingga perekrutan Messi ke Inter Miami makin punya nilai tambah. Ketika saya mendengar bahwa salah satu pemain terbaik, jika tidak bisa disebut pemain terbaik, yang telah memenangkan segalanya di sepak bola, yang masih jadi pemain hebat, masih muda, dan masih bisa menunjukkan kemampuannya, ingin bermain untuk tim saya, jelas itu adalah momen besar bagi kami, tutur Beckham. Dikutip dari CNN Indonesia, salah satu pemilik Inter Miami Jorge Mas mengungkapkan berapa banyak gaji yang akan dikantongi Lionel Messi. Messi memutuskan gabung Inter Miami bulan lalu menjelang kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Keputusan Messi gabung Inter Miami cukup mengejutkan, mengingat ia kembali didekati mantan klubnya Barcelona dan klub kaya raya Arab Saudi, Al Hilal. Sebelumnya Messi diklaim mendapat tawaran pada kisaran 400 hingga 600 juta euro, atau setara dengan 9,5 triliun rupiah untuk durasi 2 tahun di Al Hilal. Namun, Messi menolak tawaran fantastis itu. Kapten timnas Argentina itu menegaskan kepindahannya ke Inter Miami bukan karena soal uang. Namun, ternyata gajinya di Inter Miami juga lumayan tinggi meski tak sebesar yang akan diterima di Al Hilal. Dilansir Forbes, Jorge Mas mengungkapkan nilai kontrak Messi berkisar 60 juta dolar per tahun, atau setara 902 miliar rupiah per tahun. Saya menghabiskan 3 tahun untuk mendatangkan Messi. 1,5 tahun dengan sangat intens, kata Mas. Ada banyak percakapan dengan ayah dan agen Messi Jorge. David juga berbicara dengan Leo tapi hanya tentang sepak bola, karena dia seorang mantan pemain, kata Mas. Jorge Mas mengaku sudah berbicara dengan Messi di Barcelona, Miami, Rosario, dan Doha. Jorge Mas bahkan mengaku menghabiskan waktu menonton Argentina di Piala Dunia Qatar. Forbes menyebut, Messi berpeluang kembali ke posisi teratas pesepak bola bergaji tertinggi di tahun 2024. Sebab, Messi akan mendapat pendapatan lain dari iklan dan kesepakatan komersial lainnya. Saat ini, Lionel Messi ada di posisi kedua daftar Forbes dengan 130 juta dolar, kalah tipis dari Cristiano Ronaldo dengan 136 juta dolar. Jorge Mas juga mengakui kontrak eksklusif dengan Apple sangat penting untuk menutup kesepakatan dengan Messi. Dikutip dari FIFA.co.id, Lionel Messi meninggalkan Barcelona pada 2021 lalu, atau 2 tahun silam. Tapi ada fakta mengejutkan yang kini diungkap Presiden Joan Laporta. Disebutkan, kalau Messi sampai sekarang masih menerima bayaran dari Barcelona. Tak cuma itu, La Pilga bahkan masih akan mendapatkan gaji dari Los Azulgrana hingga 2 tahun ke depan, atau sampai 2025. Kami memiliki tagihan pembayaran untuk Messi sampai 2025.
Itu adalah beban gaji yang disepakati bersama direksi lalu, kata Laporta dikutip Daily Mail. Sebelum Messi hengkang, memang sempat tersiar kabar kalau Barcelona punya utang gaji kepada sang mega bintang. Situasi tersebutlah yang juga dipercaya menjadi pertimbangan pemain timnas Argentina tersebut ogah melanjutkan kontraknya. Padahal Messi merupakan andalan Barcelona. Melakukan debut sejak 2004, dia mencatatkan 778 penampilan serta mencetak 672 gol. Barcelona sendiri dalam beberapa tahun belakangan terlibat masalah finansial. Mereka memiliki banyak utang yang bahkan sampai sekarang masih harus diselesaikan, salah satunya dengan cara melakukan pemotongan gaji pemain. Sedangkan Messi, sekarang sudah meninggalkan PSG. Dia memutuskan pindah ke Inter Miami, meski sebelumnya sempat ramai disebut akan bergabung dengan Barcelona. Sementara itu, dikutip dari bola.net, David Beckham dan klubnya belum mau berhenti melakukan gebrakan. Setelah merekrut Lionel Messi dan Sergio Busquets, klub MLS itu sekarang mendekati Sergio Ramos. Kontrak Messi bersama PSG habis pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Pemain 36 tahun Argentina itu sudah memilih Inter Miami sebagai pelabuhan barunya. Sama seperti Messi, yang merupakan mantan rekan setimnya di Barcelona, Busquets juga berlabuh di Inter Miami dengan status bebas transfer. Setelah kontraknya di Barcelona habis, gelandang 34 tahun Spanyol itu menyusul Messi ke Amerika Serikat. Berikutnya bisa jadi adalah giliran Sergio Ramos yang mendarat di sana. Sama seperti Messi, Ramos juga baru habis kontrak di PSG. Sekarang, bek 37 tahun Spanyol tersebut berstatus bebas agen. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, Inter Miami telah mendekati Ramos. Inter Miami ingin memboyong mantan kapten Real Madrid itu ke Amerika. Jika setuju, maka Ramos akan kembali satu tim dengan Messi. Dia juga akan kembali satu tim dengan mantan rekannya di tim nasional Spanyol, Sergio Busquets. Namun, Inter Miami bukanlah satu-satunya peminat, Inter Miami harus bersaing dengan dua klub lain. Dua klub itu adalah dua klub dari Arab Saudi. Romano tidak menyebutkan nama. Akan tetapi, salah satu yang dirumorkan adalah Al-Ahli. Ramos kini dihadapkan pada beberapa pilihan, mau ke Amerika atau ke Arab, keputusan ada di tangannya.